Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Dalam ungkapan bahasa Inggris ada satu kata yang menurut saya menarik. Kata itu adalah turning point. Turning point itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya titik balik. Banyak orang dalam kehidupan, terutama dalam proses menjadi dewasa, mengalami yang disebut sebagai titik balik. Titik balik itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada Anda dalam suasana titik balik dalam arti yang positif. Ada beberapa kisah, saya belum lama nonton kisah kesaksian orang namanya Saikoji, kalau Anda pernah nonton itu ya, online itu. Dia menceritakan satu pengalaman yang mengubah hidupnya. Suatu sore, dia sedang nonton TV, anak-anaknya sedang bermain, lalu dia mencoba untuk ngecek tekanan darahnya. Dia waktu itu beratnya 140 kilogram. Lalu pada titik itu dia melihat rupanya tekanan darahnya itu lebih dari 150, padahal dia dalam posisi duduk. Ketika dia melihat anak-anaknya, dia lalu bertanya dalam hati, kalau saya seperti ini terus, bagaimana mungkin saya melihat anak-anak saya tumbuh dewasa, umur saya akan pendek. Itulah peristiwa, itulah keinginan dia untuk melihat anak-anaknya untuk tumbuh dewasa itu yang membuat dia akhirnya memilih untuk diet. Katanya sudah turun 40 kilometer. Nah, itu peristiwa yang mengubah hidupnya. Ada seorang saudari saya, saudara dekat saya yang dulu pernah ketika dia hamil di masa mudanya, dia adalah seorang yang punya pekerjaan cukup baik karena pendidikannya cukup baik. Nah, ketika dia hamil, dia bertanya, mana yang akan saya lakukan? Merawat sendiri anak saya atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dirawat? Pada waktu itu dia kebetulan melihat TV, lalu dia melihat ada berita anak-anak yang dibawa oleh babysitternya untuk mengemis. Peristiwa itu akhirnya menjadi jawaban atas pertanyaannya. Dia memilih untuk merawat sendiri anaknya. Pikirnya kalau sudah cukup besar nanti saya akan bekerja lagi. Begitu anaknya cukup besar, dia hamil anak kedua. Tapi itulah pilihan hidup yang dipilihnya. Peristiwa ketiga, seorang teman yang dulu tidak sangat sering mengunjungi orang tuanya. Dia selalu punya alasan macet, pekerjaan banyak yang harus dikerjakan. Sehingga dia tidak cukup punya waktu untuk mengunjungi orang tuanya. Sampai pada suatu hari, orang tua dari temannya, teman dekatnya, di usia yang masih cukup muda, meninggal dunia. Peristiwa itu mengubahnya untuk memikirkan waktu bersama orang tua itu tidak cukup banyak, maka saya harus meluangkan waktu. Sejak saat itu, setiap bulan dia pulang untuk memiliki waktu bersama dengan orang tuanya sebelum nasi berubah jadi bubur ayam. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, demikianlah titik balik mengubah cara orang berpikir, titik balik mengubah prioritas kehidupan orang. Kalau kita belajar di bacaan pertama, Petrus yang dulunya adalah orang penakut, berpikir bagaimana saya menyelamatkan diri, berpikir bagaimana saya tidak mengalami penderitaan, berubah menjadi Petrus yang kita baca dalam bacaan pertama, seorang yang dengan gagah perkasa menyatakan kebaikan Tuhan. Bahkan dalam salah satu ayat dia menantang para pemimpin agama, pertimbangkanlah sendiri mana yang lebih baik, taat kepadamu atau taat kepada Allah. Bagi kami akan tetap taat kepada Allah. Sebuah pernyataan yang menyatakan dirinya sudah berubah. Demikian juga pengalaman kedua murid dari Emmaus, mereka yang pulang dalam keadaan gontai. Dalam salah satu tafsir kitab suci dikatakan mereka pulang sebagai orang yang kalah, sebagai orang yang sudah merasa, sudahlah,
saatnya meninggalkan Yesus, saatnya kembali ke kehidupan seperti biasa. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sudah malam, tetap saja mereka pergi ke Yerusalem untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya mereka menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Tanpa mereka pulang ke Yerusalem, tanpa para murid itu saling menguatkan satu sama lain, mungkin tidak ada kekatolikan, mungkin tidak ada gereja, mungkin iman akan Yesus sudah hilang. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, titik balik, turning point, menjadikan hidup kita sama sekali berubah. Prioritas hidup kita berubah, seperti halnya prioritas Petrus berubah, prioritas Emmaus, orang-orang yang pulang ke Emmaus berubah, prioritas teman saya tadi berubah, prioritas yang saudara saya tadi berubah, prioritas Saikoji yang mikirnya cuma makan sekarang harus diet dan sebagainya. Prioritas hidup orang yang diubah itu berubah. Tetapi juga ketakutan mereka berubah, dari ketakutan tak bisa makan sekarang ketakutan tidak bisa menemani anak sampai tua. Dari ketakutan akan macet berubah menjadi ketakutan kalau saya tidak punya waktu bersama dengan orang tua saya. Dari ketakutan kehilangan pekerjaan berubah menjadi ketakutan kehilangan waktu bersama dengan anak-anaknya. Demikianlah mari kita bertanya, apakah dalam hidup kita pernah mengalami titik balik yang mengubah prioritas hidup kita, yang mengubah ketakutan-ketakutan kita. Juga hari ini mari kita bertanya, apakah kita sudah cukup baik, ataukah hari ini peristiwa perayaan Ekaristi ini bisa menjadi titik balik yang mengubah prioritas hidup saya, yang mengubah apa yang menjadi ketakutan-ketakutan saya, mimpi-mimpi saya, dan perjuangan hidup saya. Dalam bahasa Inggris, kecuali turning point, ada kata lain yang mengungkapkan tentang pentingnya turning itu. Katanya adalah the point of no return, artinya titik di mana saya tak akan kembali seperti kemarin. Artinya memiliki niat teguh untuk mengubah kehidupan kita. Anda masih ingat kalau pengakuan dosa itu pernyataannya seperti apa? Mungkin pertanyaannya yang lebih Anda masih ingat kapan terakhir kali mengaku dosa? Pernyataannya itu demikian, dikatakan demikian. Dan Tuhan, saya ingin, pernyataannya itu mengatakan bahwa saya akan, dengan pertolongan rahmat-Mu, saya akan memperbaiki hidupku dan tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi, tidak akan berdosa lagi. Semoga kita punya semangat, semoga kita punya keinginan untuk mengejar Tuhan, seperti dinyatakan dalam Mazmur tanggapan tadi yang menyatakan, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Sekali. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Semoga kita mampu meninggalkan kegelapan hidup kita, meraih cahaya Tuhan, dan tetap bertahan dalam niat-niat perubahan menuju hidup yang lebih baik. Amin. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.